Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dengan NIM 1057211081122. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah komputer. Apa itu komputer? Komputer merupakan alat elektronik yang dapat menerima input data, mengelola data, pemberian informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer yang tugasnya dapat menyimpan hasil pengelolaan dan bisa bekerja secara otomatis. Sejarah komputer yang pertama yaitu abacus atau yang lebih dikenal dengan roda kalkulator yang menjadi asal mula mesin komputasi pada tahun 500 sebelum Masehi. Sejarah komputer yang kedua yaitu Blaise Pascal berhasil menemukan alat penghitung kalkulator atau yang lebih dikenal dengan kalkulator roda, numerical wheel calculator di tahun 1626 sampai 1666. Sejarah komputer yang ketiga yaitu John Napier yang dikenal sebagai penemu logaritma pada tahun 1617. Sejarah komputer yang keempat yaitu Gottfried Leibniz yang dikenal sebagai penemu kalkulus pada tahun 1674. Beliau adalah seorang matematikawan dari filsuf Jerman. Sejarah komputer yang kelima yaitu Charles Babbage, penemu komputer pada tahun 1812 yang pertama kali merancang perangkat yang menyerupai mesin komputer modern. Sejarah komputer yang keenam yaitu Hermann Hollerith, yaitu orang yang pertama kali membangun pemrosesan data pada tahun 1890. Komputer berdasarkan data yang diolah yaitu komputer analog yang digunakan untuk data yang bersifat kontinu dan bukan data yang berbentuk angka, tetapi bentuk fisik seperti misalnya arus listrik, temperatur, kecepatan, tekanan, dan lain-lain. Komputer digital digunakan untuk data berbentuk angka atau huruf. Keunggulannya yaitu memproses data lebih tepat, dapat menyimpan data selama masih dibutuhkan oleh proses, dapat melakukan operasi logika, data yang telah dimasukkan dapat dikoreksi atau dihapus, output dari komputer. Kemudian komputer hybrid, yaitu kombinasi komputer analog digital, komputer berdasarkan ukuran. Mikrokomputer atau personal komputer, yaitu sebuah kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya. Kemudian mini komputer, yaitu kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah di bawah ke atas komputer mainframe dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi. Small komputer, komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Medium komputer, disebut juga dengan nama medium scale mainframe komputer, yang digunakan untuk komunikasi data dengan ratusan terminal yang terpisah dari pusat komputernya. Kemudian large komputer, yaitu komputer yang berbentuk fisiknya seperti lemari. Kemudian yang terakhir superkomputer, yang lebih efektif dengan menggunakan ribuan terminal yang dapat dihubungkan dengan superkomputer dan ribuan pemakaian dapat menggunakannya secara bersamaan. Komputer berdasarkan kegunaannya yaitu yang pertama special purpose komputer, yaitu komputer yang dirancang untuk kebutuhan khusus. Program tertentu sudah tersimpan di dalam komputernya.
atau dapat berupa komputer analog maupun digital, atau umumnya adalah komputer analog. Kegunaan komputer yang kedua yaitu general purpose komputer, yang dapat dirancang untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah, atau dapat berupa komputer analog maupun digital. Yang terakhir umumnya adalah komputer digital. Komputer generasi pertama dari 1946 sampai 1959 yaitu sirkuitnya menggunakan vacuum tube. Program dibuat dengan bahasa mesin assembler dengan ukuran fisik komputer sangat besar dan cepat panas, atau proses kurang cepat, kapasitas penyimpanan kecil, dan memerlukan daya listrik yang besar. Orientasi pada aplikasi bisnis. Pada 1946, ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot sebesar 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter, dan membutuhkan daya listrik 174 kW. Yang kedua yaitu 1953 IBM 701, komputer komersial berukuran besar, komputer generasi pertama yang paling populer. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964, yaitu sirkuitnya berupa transistor yang dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi COBOL, Fortran, dan Algol. Kapasitas memori utama sudah cukup besar, atau proses operasi sudah cepat, dan membutuhkan lebih sedikit daya listrik. Berorientasi pada bisnis dan teknik. Komputer yang paling banyak digunakan pada generasi ini adalah IBM 401 untuk aplikasi bisnis, IBM 1602 dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970 yaitu menggunakan IC atau Integrated Circuit, atau pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar lagi, penggunaan listrik lebih hemat, bentuk fisik yang lebih kecil. Banyak bermunculan aplikasi software. Pada tahun 1964, IBM S-360 komputer generasi ketiga pertama digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Pada tahun 1969, Nova dikembangkan oleh Data General Corporation komputer mini 16 bit pertama. Komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1990 menggunakan Large Scale Integration atau LSI. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroproses yang semikonduktor yang berbentuk chip yang untuk memori komputer. IBM 370 komputer generasi keempat yang pertama, Cray 1 komputer super pertama, Apple II personal komputer pertama, komputer IBM PC yang pertama, Pentium II AMD K6 3D. Komputer generasi kelima sejak 1990-an menggunakan Very Large Scale Integration atau VLSI. Adanya mikroprosesor dan semikonduktor. Komputer pada generasi ini mengembangkan komputer yang bisa bercakap dengan manusia sehingga bisa meniru integrasi manusia. Dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium. Komputer generasi ke-6 pada abad 21. Generasi ini adalah generasi masa depan yang nantinya dikenal dengan generasi titanium.
Data dan informasi. Data yaitu sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerima dan masih memerlukan adanya suatu pengelolaan. Sedangkan informasi yaitu hasil pengelolaan dari sebuah model, formasi, organisasi, ataupun sebuah perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi penerimanya. Siklus pengelolaan data, input, proses, dan output. Siklus pengelolaan data yang dikembangkan melalui organisation dengan input, processing melalui output, distribution. Jadi kembali lagi ke output. Organisation, proses pengumpulan data yang berupa proses pencatatan data ke dokumen dasar. Siklus pengelolaan data dibagi menjadi 4, yaitu input, processing, output, dan distribution. Input merupakan proses pemasukan data ke dalam proses komputer melalui alat input atau input device. Yang kedua, processing, proses pengelolaan data dengan alat memprosesing device yang berupa proses menghitung, membandingkan, mengklarifikasi, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage. Output yang ketiga yaitu proses penghasilan output dari hasil pengelolaan data dengan menggunakan alat output atau output device, yaitu berupa informasi. Yang keempat yaitu distribution, proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Sistem komputer yaitu jaringan dari elemen yang berhubungan membentuk suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Yang pertama yaitu hardware, peralatan fisik dari komputer itu sendiri, peralatan yang secara fisik dapat dilihat dan dipegang ataupun dipindahkan. Yang kedua yaitu software, suatu prosedur pengoperasian dari komputer itu sendiri ataupun pelbagai prosedur dalam hal pemrosesan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu brainware, orang-orang yang bekerja secara langsung dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu ataupun orang-orang yang tidak bekerja secara langsung menggunakan komputer tetapi menerima hasil kerja dari komputer yang berbentuk laporan. Bagaimana komputer bekerja? Perkembangan teknologi komputer. Komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil pengembangan teknologi elektronika dan informatika, sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan dapat membutuhkan tempat yang besar, sehingga berbentuk kecil dengan kemampuan yang besar. Kemajuan industri komponen elektronika (IC) atau Integrated Circuit yang telah mendorong terciptanya berbagai perangkat chip IC yang beragam dan mendukung berbagai keperluan pembuatan produk elektronik. Poin terakhir, kemajuan teknologi elektronik yang tidak lepas dari adanya kemajuan di bidang pengetahuan dan pengelolaan bahan semikonduktor khususnya silikon. Pemanfaatan teknologi komputer, yaitu pemanfaatan komputer saat ini cukup beragam, mulai berbagai alat bantu, menulis, menggambar, mengedit foto, memutar video, memutar lagu, sampai analisis data hasil penelitian maupun untuk mengoperasikan program-program penyelesaian problem-problem ilmiah dan bisnis. Dunia anak telah lama mengenal alat
permainan games yang dikendalikan oleh sistem komputer. Bidang industri kemampuan digunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi dengan kecepatan tinggi. Bidang departemen store menggunakan komputer sebagai mesin cash register. Bidang pendidikan, banyak peralatan laboratorium yang dilengkapi komputer agar dapat bekerja lebih teliti dan dapat mengatasi kendala hambatan indera manusia, dan lain-lain.